السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu adalah seorang wanita yang selalu kita kenang, bahagia di saat melihatnya, kita bersedih ketika berpisah, air mata berlinang ketika hilang dan wafat. Dialah seorang wanita yang mencurahkan segala sumber kasih sayang, kecintaan yang besar kepada buah hatinya. Dialah ibu, seorang wanita yang senantiasa membawa tanggung jawab yang berat dengan memikul berbagai macam kesengsaraan, keletihan, kelelahan sejak dia hamil sampai nafas terakhir. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan untuk berbuat baik dengan kedua orang tua, ayah dan ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Di saat ibu hamil dalam keadaan lelah, semakin hari semakin bertambah payah umur kehamilan. Apakah sampai di sini tidak? Wa fisaluhu fi amain, ketika lahir dia sapi, disusui selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, bersyukurlah kalian kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ini perintah dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu adalah orang pertama yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari anak-anaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah bertanya, meminta fatwa, mengatakan, man ahaqqun nas bi husni sahabati, baginda Rasulullah, siapa yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, ummuka, ibumu. Mungkin merasa kurang puas, bertanya kembali, tsumma man, kemudian siapa selain ibu?
Untuk kedua kali Nabi SAW bersabda ummuk, ibumu. Kemudian masih bertanya ketiga kali, tsumma man, kemudian siapa selain ibu? Nabi SAW kembali mengatakan, tsumma ummuk, ibumu. Kemudian baru kali keempat sahabat tersebut bertanya, tsumma man, kemudian siapa? Baru Nabi SAW bersabda, tsumma abuk, ayah. Ketika sampai pada hadis ini berkata Imam Ibnu Battal rahimahullah, karrara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umma 3 marrat. Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi ibu sebanyak 3 kali dan meletakkan ayah pada kali keempat. Li'annaha tahmil 3 manazil. Karena ibu ini memiliki 3 kedudukan yang tidak dimiliki ayah. Kata beliau, kedudukan pertama manazilul hamil. Ketika mengandung, ayah tidak bisa. Ketika ibu mengandung, berat. Hormon berubah, tiap hari muntah, makan gak bisa. Hidup seolah-olah penuh dengan kesiksaan. Dan dia sabar. Kemudian kedudukan yang kedua, manazilul wada'. Di saat ibu melahirkan. Menjerit. Terkadang nyawa hilang. Wafat, meninggal. Karena melahirkan anaknya. Ini tidak dimiliki oleh bapak. Dan ini pun berat. Kemudian yang ketiga, manazilur radha' wa tarbiyah. Kedudukan ketika menyusui, enggak tanggung-tanggung 2 tahun, bahkan terkadang lebih. Dan tanggung jawab pendidikan. Dan ini lebih besar dan lebih berat. Oleh sebab itu Mansur bin Mu'tamir beliau mengatakan al-3 arba'il bir. Ibu itu merupakan 3/4 kebaikan. Karena memiliki 3 kedudukan di atas. Oleh sebab itu di dalam Islam kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terlebih ibu, makhluk yang lemah. Kenapa yang pertama? Karena berbakti kepada ibu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baktimu kepada ibu merupakan taatmu kepada Allah. Karena ini merupakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau bertanya, "Ayyul a'mal ahabbu ila Allah?" Wahai baginda Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam? Nabi SAW menjawab dengan 3 level. Yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat sesuai dengan waktunya, enggak terlambat, enggak diakhir-akhirkan. Amalan yang baik. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, "Summa ai?" Kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Nabi SAW menegaskan birrul walidain, bakti kepada ayah dan ibu. Kemudian ditanya lagi, amalan apa yang ketiga? Nabi SAW menegaskan al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Pada hadis ini Nabi SAW menjadikan berbakti kepada kedua orang tua setelah ibadah sholat. Yang itu merupakan rukun Islam. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berbakti kepada ayah dan ibu. Mendapatkan ganjaran yang agung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dari sahabat Muawiyah ibn Juhaimah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sahabat ini mendatangi Rasulullah ketika peperangan hampir berkecamuk. Dan para sahabat sudah bersiap-siap.
Sahabat ini meminta izin, ya Rasulullah, uridul jihad, aku ingin jihad, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Minta izin dibalik dengan pertanyaan oleh Rasulullah. Hal laka minal apakah engkau punya ibu? Sahabat tersebut mengatakan, na'am ya. Maka Nabi SAW bersabda, ilzam rijlaiha. Dekatlah engkau dari dua kakinya. Fasammal jannah, karena surga di situ. Berdekatlah engkau kepada kedua kakinya. Berbuat baiklah engkau kepadanya, karena di situ surga. Sampai dilarang oleh Nabi SAW untuk berjihad. Ini yang kedua. Mendapatkan ganjaran yang besar berupa surga. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada ibu merupakan sebab dikabulkannya doa yang selalu kita kumandangkan. Apabila Anda ingin doanya mustajab, perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu. Dalam sebuah hadis, Umar ibn al-Khattab pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Inna khairat tabi'in Uwais al-Qarni. Sebaik-baiknya para tabi'in seorang yang bernama Uwais al-Qarni. Wa huwa barrun biwalidatihi. Dan dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Kalau Uwais ini sudah bersumpah dengan menggunakan nama Allah, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala langsung beri. Saking ijabahnya doa orang ini. Kalau sudah Uwais bersumpah, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala kasih, Allah subhanahu wa ta'ala beri, Allah subhanahu wa ta'ala ijabahi. Apa sebabnya? Berbaktinya dia kepada ibu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, berbakti kepada ibu dapat mengangkat derajat seorang hamba tidak hanya di dunia maupun di akhirat di hadapan seluruh umat manusia. Kita teringat dengan sahabat yang bernama Al-Harith ibn Nu'man. Kana abarrun nas bi ummi. Sahabat ini merupakan orang yang paling berbakti kepada ibunya. Wa kana yut'imu walidatihi biyadi. Tidak dibiarkan sang ibu makan sendiri. Saking berbakti kepada ibunya, selalu dia suapi sang ibu setiap hari apabila dia mampu. Kemudian terjadi kisah Isra wal Mi'raj. Nabi SAW naik ke langit yang ketujuh. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam surga. Beliau bersabda, "Fasami'tu qira'atan." Di dalam surga aku mendengar sebuah qira'ah, bacaan Al-Quran, orang mengaji, lantunan kalamullah. Nabi SAW bersabda, "Man hadza?" Ini suaranya siapa? Ini bacaannya siapa? Siapa orang yang mengaji di sini? Dalam surga. Para malaikat serentak mengatakan, Al-Harith ibn Nu'man, ini suara sahabatmu. Harith ibn Nu'man. Nabi SAW langsung bersabda, Kadzalikumul bir. Kadzalikumul bir. Ini disebabkan karena bakti. Ini disebabkan karena baktinya dia kepada ibunya. Angkat derajat di dalam surga. Oleh sebab itu para ulama salaf menggoreskan kisah-kisah mutiara. Bagaimana bentuk bakti mereka kepada kedua orang tua, terlebih lagi ibu. Muhammad ibn Munkadir rahimahullah. Kana yada' ra'sahu 'ala al-ard. Dia meletakkan kepala di atas tanah. Sambil mengatakan kepada ibunya, Ya ummi, dha'i rijlaki fauqa haddi. Wahai ibuku, letakkan
letakkan kakimu di atas pipiku. Diletakkan kepalanya di atas tanah sambil mengatakan, ya Ummi, letakkan kakimu di atas pipiku. Penghormatan yang luar biasa kepada ibu. Begitu pula Talq ibn Habib, kana yabussu ra'sa ummihi. Begitu pula Talq ibn Habib selalu mencium kening ibunya. Wa kana la yatla' satha ummihi ijlalan laha. Tidak pernah naik di atas atap kamar ibunya. Karena menghormati di bawah ada orang yang melahirkan dia. Tidak pernah mau naik di atas atap ibunya. Karena di bawah ada ibuku. Penghormatan yang luar biasa. Begitu pula suatu ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu arda di hadapan Ka'bah melihat satu pemuda yang datang dari negeri Yaman, tetangga sebelah. Dalam keadaan umrah tawaf mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan dia menggendong sang ibu di atas punggungnya. Ibunya lumpuh. Ibunya sakit. Digendong di atas punggungnya. Kemudian berkata kepada sahabat Ibnu Umar, ana ba'iruhal mudallal. Aku adalah tunggangan ibuku yang patuh. Kalau tunggangan yang lain bisa kabur, adapun aku tidak pernah kabur dan selalu taat. Kemana ibuku pergi? Digendong. Di atas punggungnya. Kemudian pemuda tersebut bertanya kepada Ibnu Umar, apa ujazi anha? Apakah aku mampu membalas budi pekertinya? Ibnu Umar kemudian mengatakan, wala rasfata anfasihi. Apa yang kamu lakukan ini tidak bisa membalas satu nafas saja ketika ibu melahirkan engkau. Jangan dianggap bisa. Dunia dan seisinya engkau berikan kepada ibu tidak bisa membalas budi pekerti mereka dalam satu nafas kesakitan ketika melahirkan kita. Maka berbuat baktilah kepada kedua orang tua, terlebih lagi ibu. Sebelum datang ajal kepada mereka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam melarang dengan keras bentuk apapun dari kedurhakaan kepada kedua orang tua, terlebih lagi ibu sebagai makhluk yang lemah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ala ukhbirukum bi akbari kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Para sahabat serentak bersabda, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, sebutkan kepada kami apa dosa-dosa yang besar. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan di sisi Allah. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada ayah dan ibu. Pada hadis ini sampai disandingkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bertaubat, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Maka berbaktilah anda kepada ayah dan ibu sebelum datang satu zaman di mana anak-anak durhaka kepadamu. Beberapa waktu yang lalu dikisahkan
Di salah satu negeri Arab, seorang wanita umurnya 50 tahun. Dia tinggal di masjid. Masjid swalayan dan pasar. Dia keluar dari rumah anaknya jam 10 pagi sampai jam 5 sore kemudian pulang. Dia ambil perbekalan dari rumah sang anak. Dia bawa ke masjid. Dia berwudu di sana. Dia sholat di sana. Dia istirahat di sana. Dan dia menyantap makanannya di sana. Dan anak bekerja di kantor. Mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Kenapa para hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena dia tidak mau mengganggu kehidupan anak yang selalu mendengarkan perkataan istri. Kemudian membangkang kepada ibunya. Dia tidak mau mengganggu kehidupan anaknya, buah hati dia. Dia rela keluar dari rumah setiap hari. Karena sang anak lebih mengedepankan perkataan istri. Kemudian menghardik sang ibu tersebut. Dia lebih senang tinggal di masjid. Dan mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di zaman yang penuh dengan kedurhakaan. Demi Allah, apabila Anda punya istri secantik bidadari, bagus fisiknya, indah rupanya, elok wajahnya, tidak akan bisa menyamai kebaikan kedua orang tua. Akan tetapi kita hidup di zaman yang barometer sudah terbalik. Betapa banyak suami yang menjadikan istri sebagai ibu. Dan menjadikan ibu bukan kedudukan istri, tapi lebih rendah, lebih hina daripada istrinya. Padahal sang ibu menjaga anak sejak lahir dari berbagai macam gangguan. Kemudian mendidik, memberikan makanan dan minuman. Jangan sampai lapar. Bisa jadi ibu lapar sebelum dia. Kemudian semua kesenangannya ketika melihat engkau sudah punya istri, sudah berkeluarga, sudah punya keturunan. Kemudian engkau membalas dengan menjauhkan ibumu dari rumahmu. Apakah seperti ini membalas kebaikan ibu? Maka sadarlah wahai orang-orang yang lalai. Ingatlah pada suatu saat ketika Anda membawa jasad ibumu ke liang lahat. Engkau menaburkan pasir untuk menguburnya. Kemudian engkau menerima bela sungkawa. Kemudian engkau pulang ke rumah. Engkau buka pintu. Sudah tidak bisa melihat lagi wajah ibumu. Engkau sudah tidak bisa lagi melihat indah senyumannya. Engkau sudah tidak bisa lagi melihat aroma pakaiannya. Engkau sudah tidak bisa lagi merasakan enak dan aroma masakan yang biasa dia buat untukmu. Maka berbaktilah kepada ibu, berbaktilah kepada ayah ketika mereka masih hidup. Dan berbaktilah pula ketika mereka sudah wafat. Dengan banyak-banyak bersedekah atas nama mereka. Dengan banyak-banyak menginfakkan hartanya. Memberikan wakaf, madrasah, tanah, pesantren. Agar supaya itu menjadi amal jariah bagi orang tua kita. Jalankan ibadah umrah dan haji apabila orang tua kita terlebih lagi belum pernah melaksanakan ibadah tersebut. Begitu pula berbuat baiklah Anda kepada tante dan bibi, saudari. Karena keduanya berada di atas kedudukan ibu. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW sambil mengatakan, "Inni aznabtu dzamban 'aziman." Wahai Rasulullah, aku telah terjatuh ke dalam dosa kemaksiatan yang besar. Fa'ali min taubah.
Apakah aku ada pintu taubat? Apakah bisa dibuka pintu taubat kepadaku? Nabi SAW bertanya, hal indaka apakah kamu punya ibu? Tidak, ibuku sudah meninggal. Hal laka min khalah, apakah kamu punya tante, punya bibi, saudari ibu? Dia mengatakan ya. Fabirruha, berbuat baiklah kepada dia. Kedudukannya sama seperti ibu. Begitu pula Anda doakan kedua orang tua kita, baik hidup ataupun mati. Di salat-salat kita wajib maupun sunnah, dan di waktu-waktu mustajab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan ampunan kepadanya. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. Allahumma waffiq shababana biwirril walidain. اللهم وفق شبابنا ببر الوالدين. اللهم وفق شبابنا ببر الوالدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.